Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan hari ini kita akan beribadah FK mingguan. Biarlah kita siapkan hati kita dengan kerendahan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah benih firman Tuhan tertanam dalam lubuk hati kita, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-18. Judul perikopnya adalah hikmat yang dari atas. Baik saudara-saudari, kita akan bahas ayat demi ayat. Ayat yang ke-13, kita mulai. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Hikmat di sini adalah pengetahuan. Dan kata kelemah lembutan itu adalah orang yang mau mendengarkan dan mau berubah. Baik, ayat selanjutnya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, ini adalah egois, rasa sombong. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Jadi kita tidak boleh yang namanya mementingkan diri sendiri, egois. Baik, ayat selanjutnya. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Jadi hikmat yang daripada Tuhan itu akan selalu tidak jauh dari kebenaran firman Tuhan. Dan tidak ada mementingkan diri sendiri, melainkan untuk beroleh kebenaran dan mencapai kesempurnaan yang kekal masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi pengetahuan yang dari atas, dari judul perikop ini, hikmat yang dari atas itu hikmat yang dari Tuhan. Dia akan memperlakukan orang yang diomongin. Jadi pengetahuan yang didapat itu pasti tidak jauh-jauh dari kebenaran firman Tuhan, dan ciri-cirinya adalah tidak ada kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan dia dan kepentingan bersama. Contohnya hikmat pengetahuan tentang kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika kita percaya Tuhan Yesus, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu adalah hikmat yang memang benar, pengetahuan yang benar dari Tuhan untuk membawa kita kepada kekekalan yang kekal, yaitu kerajaan surga. Tapi kalau hikmat yang dari duniawi itu akan memperoleh yang namanya kebinasaan, hanya mementingkan diri sendiri. Contohnya nih, kalian harus bekerja dengan saya gitu kan, agar saya menjadi orang yang kaya, ini contohnya ya. Jadi itu adalah pengetahuan, tetapi itu membuat orang itu sendiri yang kaya tetapi tidak memberkati yang lain. Ini beda dengan contohnya seperti ini. Saudara-saudari, kita akan galang dana ini misalnya. Nah, itu kan untuk kepentingan bersama gitu kan, untuk penggalangan dana misalnya, untuk mempersembahkan penggalangan dana ini untuk orang yang tidak mampu, ini contohnya seperti itu. Jadi hikmat ini dari Tuhan gitu. Jadi gampang membedakan hikmat yang dari Tuhan mana yang tidak. Ciri-cirinya adalah ini hikmat ini, pengetahuan ini apakah untuk kepentingan orang itu saja atau untuk kepentingan bersama, seperti itu. Dan yang namanya hikmat dari Tuhan pasti untuk kepentingan bersama, untuk kebersamaan, tidak untuk individual atau sendiri atau personal, seperti itu saudara-saudari ya. Baik, ayat selanjutnya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau orang ibaratnya memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadinya sendiri, itu pasti akan ada kekacauan. Mementingkan diri sendiri itu adalah egois. Pokoknya apa-apa itu aku. Nah seperti itu. Dia tidak ada perasaan yang aku kasihan si A, si B, si C. Ayo mari kita bersama-sama nyumbang, kita bersama-sama donasi, misalnya seperti itu ya.
Jadi di sini tuh memang fokusnya tuh hikmat yang dari dunia itu hanya kepentingan satu saja, individual saja, orang itu aja gitu kan, untuk memperkaya orang itu misalnya seperti itu. Karena banyak sekarang pengajaran-pengajaran tokoh-tokoh agama misalnya seperti itu, dia akan mementingkan diri sendiri gitu kan, untuk kepentingan kepada kebenaran firman Tuhan itu sangat minim gitu misalnya seperti itu. Jadi kita di sini di video saya ini saya benar-benar menekankan bahwa ayo kita itu sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan yang kita lakukan satu itu akan mencakup semuanya. Contohnya melakukan hukum kasih, itu udah otomatis kita akan mengampuni orang yang menyakiti kita, otomatis kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Melakukan hukum kasih itu banyak cabangnya, seperti itu saudara-saudari ya. Baik, jadi di ayat 16 ini dia kitab Yakobus ini berkata bahwa sebab di mana ada iri hati, yaitu kesombongan, dan mementingkan diri sendiri, egois, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi satu hikmat yang dari Tuhan pasti akan hikmat yang dari dunia itu bisa membawa kita ke dalam kebinasaan. Tetapi hikmat yang dari Tuhan tidak akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Baik, ayat yang ke-17 selanjutnya. Tetapi hikmat yang dari atas ini maksudnya dari kebenaran firman Tuhan yang murni, adalah pertama-tama murni ya. Selanjutnya pendamai. Ciri-cirinya seperti ini. Hikmat yang dari Tuhan pasti membawa kemurnian, membawa kedamaian, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Buah-buah yang baik itu tidak jauh-jauh dari buah-buah roh yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya ya saudara-saudari ya. Tidak memihak dan tidak munafik. Nah, di sini dikatakan bahwa pasti hikmat dari Tuhan itu pasti itu menguntungkan semuanya. Dan ada buah-buah rohnya. Setelah itu tidak memihak dan tidak munafik. Pasti penuh dengan belas kasihan. Kita kalau membaca kebenaran firman Tuhan, pasti Tuhan akan kasih hikmatnya yang daripada Tuhan ke dalam kita, karena kita selalu membaca kebenaran firman Tuhan dengan haus akan lapar kebenaran firman Tuhan. Baik, ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi akan berbuah selain daripada buah roh dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai. Jadi kalau kita melakukan kebenaran, kita akan beroleh kedamaian untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi apa yang kita lakukan kebenaran firman Tuhan, kita pasti juga akan beroleh buah-buah roh juga. Kita akan beroleh yang namanya timbal balik. Karena apa yang kita tabur itu pasti kita tuai hikmat dari atas, dari Tuhan. Kita selalu ngomong kebenaran firman Tuhan, hikmatnya daripada Tuhan, kita akan beroleh kedamaian, kita akan beroleh kekekalan masuk dalam kerajaan surga. Jika kita hanya mendengarkan hikmat yang dari Tuhan tapi tidak melakukan, juga percuma. Seperti itu. Ingat, kebenaran firman itu bukan komik. Kebenaran firman itu bukan cerita saja, tetapi kebenaran firman itu adalah perintahnya Tuhan Yesus yang harus kita lakukan dengan kerendahan hati, dengan mau dibentuk. Kita tidak bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dengan kedagingan kita, mengampuni dengan kedagingan kita, itu tidak bisa, pasti gagal. Jadi tetap membutuhkan pertolongan Roh Kudus, berdoa setiap hari. Roh Tuhan, berikanlah hambamu ini Roh Kudus, berikanlah anakmu ini Roh Kudus, untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dengan kerendahan hati. Seperti itu saudara-saudari ya.